Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Uliarati, NIM 212200015, mahasiswa Honors Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Hari ini saya akan menyampaikan laporan kasus dengan pasien risiko perilaku kekerasan. Baiklah, berikut adalah kasus yang saya kelola. Bisa teman-teman baca di sini. Baiklah, berikut akan saya bacakan formulir pengkajian keperawatan kesehatan jiwa pasien yang saya kelola. Pasien saya dirawat di ruangan Cendrawasih, tanggal dirawat 23 Oktober 2020. Yang pertama yaitu identitas klien dengan inisial Tuan G, umur 35 tahun, informan didapatkan dari keluarga. Tanggal pengkajian 24 Oktober 2020 dengan nomor rekam medik 037711. Yang kedua yaitu alasan masuk. Pasien dibawa ke rumah sakit karena mengamuk dan memukul ibunya serta merasa bahwa dirinya tidak berguna. Yang ketiga, faktor predisposisi. Pasien belum pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu, belum pernah melakukan pengobatan sebelumnya, pernah menjadi pelaku aniaya fisik pada usia 35 tahun, tidak pernah melakukan aniaya seksual, pernah menjadi korban penolakan pada usia 18 tahun, pernah menjadi pelaku kekerasan dalam keluarga pada usia 35 tahun. Dengan keterangan di sini, pasien mengatakan baru pertama kali masuk rumah sakit jiwa. Yang kedua, pasien mengatakan bahwa dia belum pernah minum obat. Yang ketiga, pasien mengatakan pernah memukul ibunya. Yang keempat, pasien mengatakan mengalami penolakan dari keluarga saat dia meminta untuk melanjutkan sekolah tetapi tidak bisa karena kendala dana. Dan yang kelima, pasien pernah melakukan kekerasan dalam keluarga, yaitu pada ibunya. Di sini dengan masalah keperawatan resiko perilaku kekerasan. Yang keempat, di sini tidak ada keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Lalu yang kelima, untuk pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, klien mengatakan ingin melanjutkan sekolah ke SMK, namun tidak diperbolehkan ayahnya karena tidak ada biaya. Kemudian klien ditolak oleh pihak keluarga wanita yang ingin dinikahinya karena dia tidak memiliki pekerjaan. Dan yang ketiga, klien mengatakan bahwa dirinya tidak berguna. Sehingga masalah keperawatan di sini adalah harga diri rendah. Untuk pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, tekanan darah 130/90 dengan nadi 66 kali per menit, suhu 37 Celcius, RR 20 kali per menit, dengan tinggi badan 165 cm dan berat badan 69 kg. Keluhan fisik di sini pasien mengatakan tidak ada keluhan fisik. Kemudian untuk psikososial, di sini terdapat genogram dengan keterangan pasien mengatakan dia anak kedua dari 3 bersaudara. Pasien mengatakan dia belum menikah dan masih tinggal serumah dengan kedua orang tuanya. Dan untuk konsep diri sendiri, gambaran diri, klien mengatakan puas dengan fisiknya. Untuk identitas, klien mengatakan namanya Tuan G. Untuk peran, klien mengatakan dirinya tidak bekerja. Ideal diri, klien mengatakan ingin menikahi orang yang dicintainya. Dan harga diri, klien mengatakan tidak berguna. Di sini dengan masalah keperawatan harga diri rendah. Untuk hubungan sosialnya sendiri, orang yang berarti pasien mengatakan ingin menikahi pacarnya. Dan peran serta dalam kegiatan kelompok masyarakat, pasien di sini pendiam dan mudah marah. Jadi dia kurang untuk bersosialisasi kepada kelompok atau masyarakat. Dan hambatan dalam berhubungan dengan orang lain yaitu pasien banyak menutup dirinya karena dia pendiam dan mudah marah. Dengan masalah keperawatan isolasi sosial. Untuk spiritual di sini, pasien mengatakan dia beragama Islam dan percaya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kegiatan ibadah, pasien mengatakan dia sholatnya rajin.
Dan untuk status mental, penampilan pasien tampak tidak rapi, celana baju tidak sepenuhnya menutupi bagian belakang baju karena kekecilan. Untuk pembicara, di sini pasien saat berbicara dengan cepat dan dengan intonasi yang tinggi serta tidak mau memulai pembicaraan kecuali ditanya terlebih dahulu dengan masalah keperawatan, risiko, perilaku kekerasan. Untuk aktivitas motoriknya sendiri di sini pasien tampak tegang dengan tampak terlihat berkeringatan serta mengusap keringat. Untuk alam bawah perasaan, pasien tampak putus asa dan tidak melakukan kontak mata saat diajak berbicara. Untuk afeknya di sini, pasien tampak labil, pasien tersenyum dengan temannya, lalu langsung terdiam mengerutkan alis dan tampak kesal saat menjawab beberapa pertanyaan. Untuk interaksi selama wawancara, pasien saat wawancara menjawab dengan cepat dan singkat, dengan intonasi yang tinggi dan mata merah serta jarang melakukan kontak mata, dengan masalah keperawatan, risiko, perilaku kekerasan. Untuk persepsi di sini, pasien mengatakan tidak melihat hal-hal yang aneh atau bayang-bayangan. Untuk proses pikir, pasien di sini saat melakukan wawancara lebih banyak diam dan tidak mau memulai pembicaraan sebelum ditanya, serta tidak adanya kontak mata. Untuk isi pikiran di sini sendiri, pasien tidak ada waham. Lalu untuk tingkat kesadarannya, pasien tampak bingung. Dan untuk memori di sini, pasien mengatakan ingat siapa yang mengantarkannya ke rumah sakit dan ingat sebelum ke rumah sakit dia mandi terlebih dahulu. Untuk tingkat konsentrasi dan berhitung, pasien mampu berkonsentrasi dan menghitung secara sederhana. Dan untuk kemampuan penilaian, pasien dapat mengambil keputusan misal mencuci tangan, minum dan berdoa sebelum makan. Dan untuk daya tilik diri, pasien mengatakan dirinya tidak berguna. Untuk kebutuhan persiapan pulang di sini, untuk makan di sini, pasien melakukan secara mandiri, AB dan BAK melakukan secara mandiri, mandi melakukan secara mandiri, berpakaian sendiri melakukan secara mandiri, dan untuk istirahat dan tidur siang lama 12 sampai dengan 14, tidur malam lama pukul 20.00 sampai dengan 05 pagi. Untuk penggunaan obat di sini diharapkan untuk dilakukan secara mandiri. Kemudian untuk kegiatan di luar dilakukan secara mandiri. Nah, dan di sini mekanisme coping adaptif, pasien melakukan olahraga. Dan untuk masalah psikososial dan lingkungan di sini, pasien terdapat masalah pada pendidikannya dan dengan lebih spesifik yaitu tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMK. Kemudian ada masalah dengan pekerjaannya yaitu pasien mengalami pengangguran dan masalah pada ekonomi yaitu tidak ada biaya untuk melakukan lanjut sekolah. Untuk pengetahuan yang kurang di sini yaitu tentang penyakit jiwa. Baiklah, dan di sini masuk ke analisa data. Untuk analisa data di sini dengan DS, keluarga mengatakan pasien mengamuk dan memukul ibunya. Keluarga mengatakan pasien adalah sosok yang pendiam dan mudah marah. Keluarga mengatakan semua barang dilempar jika pasien ditegur kesalahannya. Dengan DO, pasien tampak mondar-mandir, pasien sesekali tampak mengepal tangannya, pasien berbicara dengan intonasi yang tinggi, mata merah, dan pasien adalah anak kedua dari 3 bersaudara, belum menikah serta masih tinggal bersama dengan orang tua. Di sini dengan masalah keperawatan yaitu perilaku kekerasan sebagai problem dengan efeknya resiko perilaku kekerasan, mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Diagnosa yang kedua yaitu pasien dengan DS, pasien mengatakan bahwa dirinya tidak berguna.
Dengan DO, kontak mata kurang, pasien hanya lulusan SMP, pasien seorang pengangguran, pasien ditolak oleh keluarga pacarnya, dan pasien tidak terlalu banyak berbicara dengan orang lain. Dengan masalah keperawatan yaitu gangguan konsep diri, harga diri rendah. Kemudian untuk yang ketiga yaitu DS, keluarga mengatakan pasien adalah sosok pendiam. Dan yang kedua adalah keluarga mengatakan pasien hanya mempunyai beberapa teman dekat saja. Dan yang ketiga, pasien mengatakan bahwa dirinya tidak berguna. Dengan DO, kontak mata kurang, hanya lulusan SMP, pasien seorang pengangguran, pasien tidak terlalu banyak berbicara dengan orang lain. Dengan masalah keperawatan yaitu gangguan hubungan sosial, isolasi sosial. Dan untuk aspek medik di sini, diagnosa medik yaitu resiko perilaku kekerasan dengan terapi medik. Yang pertama adalah Respiredon 2 mg 2 kali 1 tablet. Yang kedua adalah Chlorpromazine 100 mg 1 kali 1 tablet malam. Kemudian yang ketiga adalah Trihexyphenidyl 3 kali 2 mg. Dan untuk daftar masalah keperawatannya di sini yaitu 1. Resiko perilaku kekerasan, 2. Harga diri rendah situasional, dan ketiga isolasi sosial. Untuk daftar masalah keperawatannya di sini yaitu yang pertama, resiko perilaku kekerasan, mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Yang kedua adalah gangguan hubungan sosial, isolasi sosial, dan yang ketiga adalah gangguan konsep diri, harga diri rendah. Untuk rencana keperawatannya sendiri di sini yaitu dengan tujuan yang pertama, klien dapat membina hubungan saling percaya dengan intervensi memberikan salam dan memanggil nama klien, menyebutkan nama perawat sambil berjabat tangan, menjelaskan maksud hubungan interaksi, menjelaskan tentang kontrak yang akan dilakukan, kemudian memberikan rasa aman dan nyaman serta sikap empati, lalu melakukan kontak singkat tapi sering, dan kemudian melatih cara mengontrol PK dengan fisik, yaitu menarik napas dan pukul bantal. Untuk tujuan khusus yang kedua, yaitu klien dapat mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan dengan intervensi, melatih mengontrol PK dengan 6 benar minum obat, kemudian memberikan kesempatan mengungkapkan perasaannya, lalu membantu klien mengungkapkan perasaannya. Untuk tujuan khusus ketiga, yaitu klien dapat mengidentifikasi tanda-tanda perilaku kekerasan. Dengan intervensi, anjurkan klien mengungkapkan yang dialaminya atau perasaan jengkel yang dirasakannya, lalu observasi tanda-tanda perilaku kekerasan pada klien, kemudian latih mengontrol PK dengan cara verbal, yaitu mengungkapkan, meminta, dan menolak secara benar, kemudian menyimpulkan bersama klien tanda-tanda klien saat jengkel. Untuk tujuan keempat, yaitu klien dapat mengidentifikasi perilaku kekerasan yang biasa dilakukan. Dengan memberikan intervensi, melatih mengontrol PK dengan spiritual, yaitu melatih sholat dan berdoa, menganjurkan klien mengungkapkan perilaku kekerasan yang biasa dilakukan klien, membantu klien dalam bermain peran dengan perilaku kekerasan yang biasa dilakukan. Kemudian, bicarakan dengan klien apakah dengan cara yang klien lakukan masalahnya selesai. Kemudian untuk tujuan khusus yang keempat adalah, tujuan khusus yang kelima adalah klien dapat mengidentifikasi cara konstruktif dalam merespon terhadap kemarahan secara konstruktif. Dengan intervensi, tanyakan pada klien apakah ingin mempelajari cara baru, kemudian memberikan pujian jika klien menemukan cara yang sehat, dan diskusikan dengan klien
mengenai cara lain serta memasukkannya ke dalam jadwal aktivitas harian klien, dan tidak lupa untuk selalu melakukan evaluasi dalam setiap pertemuan kepada klien. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi dan evaluasi yang sudah saya lakukan kepada pasien saya dengan diagnosa keperawatan risiko perilaku kekerasan pada tanggal 24 Oktober 2020 jam 9 pagi. Dengan implementasi yaitu mendiskusikan bersama klien penyebab marah, tanda dan gejala perilaku kekerasan, kemudian perilaku kekerasan yang dilakukan saat marah akibat perilaku kekerasan, kemudian cara mengontrol perilaku kekerasan dengan mengajarkan teknik fisik yang pertama yaitu menarik napas dalam, kemudian teknik fisik yang kedua yaitu mengajarkan pukul bantal. Evaluasi pada pasien dengan S di sini. Klien mengatakan lebih tenang setelah melakukan teknik napas dalam dan pukul bantal, serta akan mencobanya ketika hendak marah atau ketika perasaan jengkel itu kambuh kembali. Kemudian untuk O-nya, klien bicara dengan lancar, tampak fokus, klien kooperatif, tatapan mata masih tajam dan tampak tegang, dan klien mampu mendemonstrasikan cara fisik satu dan cara fisik kedua. Untuk A-nya di sini resiko perilaku kekerasan masih ada, dan untuk P-nya melatih napas dalam 2 kali per hari setiap jam 6 dan jam 4.30. Dan yang kedua adalah melakukan pukul bantal atau kasur. Ini adalah aktivitas yang saya berikan kepada pasien saya. Kemudian yang kedua adalah hari kedua, yaitu intervensi. Kemudian hari kedua yaitu tanggal 25 Oktober 2020 Jumat jam 11 sesuai dengan kontrak dengan pasien. Di sini dengan implementasi mengevaluasi kembali jadwal harian klien untuk cara mencegah amarah yang sudah dilatih yaitu teknik napas dalam dan pukul bantal. Kemudian melatih pasien mengontrol PK dengan cara 6 benar minum obat secara benar. Nah, di sini dengan evaluasi S, klien mengatakan sudah bisa melakukan teknik napas dalam serta melakukan teknik pukul bantal saat dia merasakan amarah atau perasaan jengkel. Dan yang kedua adalah klien mengatakan meminum obat sesuai dengan jadwal yang diberikan. Untuk O-nya sendiri di sini, klien sudah mampu mengetahui tentang manfaat, efek samping dan perlunya minum obat secara rutin. Klien minum obat tepat waktu. Untuk A-nya di sini, resiko perilaku kekerasan sudah sedikit berkurang. Dan planningnya di sini, klien tetap masih melakukan latihan teknik napas dalam 2 kali dalam sehari, kemudian melakukan pukul bantal atau kasur, dan yang ketiga ditambah dengan minum benar obat sesuai dengan jadwal ke dalam jadwal harian klien. Kemudian untuk intervensi hari yang ketiga yaitu tanggal 26 Oktober 2020 jam 1 sesuai dengan kontrak dengan pasien dengan implementasi latihan mengontrol PK secara verbal. Kemudian mengevaluasi kembali jadwal harian, 2 cara fisik dan cara minum obat apakah masih ingat atau sudah lupa. Dan kemudian menyusun jadwal latihan mengungkapkan amarah secara verbal ke dalam jadwal hariannya. Di sini dengan evaluasi, klien mengatakan sudah bisa melakukan teknik napas dalam. Klien mengatakan terapi pukul bantal sudah dilakukan sesuai dengan jadwal klien sendiri. Yang ketiga, klien mengatakan meminum obat sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Kemudian klien mengatakan mau melakukan latihan bicara yang baik, seperti menolak dengan baik, jika ada yang menyuruh dan meminta dengan baik, tanpa marah dengan nada suara yang rendah, serta tidak menggunakan kata-kata yang kasar, dan mau berkenalan atau bersosialisasi dengan teman-temannya.
Dengan O, klien tampak senang, klien tampak mampu mendemonstrasikan cara fisik ke satu, kedua, serta meminum obat dengan baik, dan mau melakukan teknik secara verbal, yaitu berkenalan dengan temannya. Untuk A di sini SP123 tercapai. Dan untuk planningnya di sini lanjut ke SP4. Kemudian mendiskusikan latihan mengontrol PK secara fisik, sosial, verbal, dan memasukkannya ke dalam jadwal pasien. Dan untuk hari selanjutnya yaitu tanggal 27 Oktober 2020 jam 10 pagi sesuai dengan kontrak lagi, yaitu dengan SP4 memvalidasi semua masalah, kemudian melatih kontrol PK dengan cara spiritual, dan membimbing pasien dalam jadwal kegiatan hariannya. Di sini dengan evaluasi, klien mengatakan setiap mendengar azan, dia sholat. Kemudian klien mengatakan sudah bisa melakukan teknik napas dalam. Klien mengatakan sudah mampu mengontrol emosinya dengan melakukan cara pukul bantal atau kasur. Kemudian selalu meminum obat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan klien mengatakan mau melakukan latihan verbal serta sudah banyak berkenalan dengan kawan-kawannya di ruangan itu. Kemudian klien juga mengatakan bahwa sekarang perasaan ingin marahnya sudah sedikit berkurang. Untuk O, klien tampak senang, tampak mampu mendemonstrasikan cara fisik 1, 2, terus cara minum obat yang benar, dan spiritual yang baik. Untuk A-nya di sini SP1234 tercapai, dan untuk planningnya di sini lanjut ke SP5. Yang kedua, mendiskusikan latihan mengontrol PK secara fisik, sosial, verbal, dan spiritual. Kita masukkan ke dalam jadwal harian klien, serta klien sendiri yang menentukan kapan dia ingin melakukan tindakan tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya laporkan terkait dengan laporan kasus saya dengan pasien resiko perilaku kekerasan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.